Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widowati Dian Permatasari. Saya adalah dosen tetap pada program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit mengenai rencana pembelajaran semester pada mata kuliah yang saya ampu, yaitu akuntansi keuangan menengah pertama. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib, di mana memiliki mata kuliah prasyarat yaitu akuntansi pengantar kedua. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS. Secara singkat, mata kuliah akuntansi keuangan menengah ini merupakan pengembangan atau lanjutan dari mata kuliah akuntansi pengantar. Mata kuliah ini akan membahas konsep dasar untuk penyusunan laporan keuangan perusahaan, seperti laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan lain-lain. Selain itu, pada mata kuliah akuntansi keuangan menengah pertama ini, mahasiswa akan diminta fokus untuk mempelajari akun-akun dalam elemen aktiva di perusahaan. Mereka akan diminta untuk mempelajari bagaimana pengakuan, pengukuran, dan juga pencatatan sampai ke penyajian masing-masing akun tersebut pada laporan keuangan. Mata kuliah ini memiliki beberapa capaian pembelajaran. Yang pertama yaitu menginternalisasikan nilai, norma, dan etika akademik. Yang kedua, menunjukkan sikap mandiri dan bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya. Yang ketiga, menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang yang pertama, kerangka dasar penyajian dan penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, kebijakan dan prinsip-prinsip akuntansi. Yang ketiga, siklus akuntansi. Yang keempat, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan elemen-elemen laporan keuangan. Yang kelima adalah analisis laporan keuangan. Capaian pembelajaran yang keempat yaitu mahasiswa diminta untuk mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Selanjutnya, mahasiswa mampu secara mandiri menyusun, menganalisis, dan juga menginterpretasi laporan keuangan suatu entitas dengan mengaplikasikan prinsip akuntansi atas transaksi yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan umum dan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Yang terakhir, mahasiswa diminta untuk mampu menyusun dan mempresentasikan informasi serta mengemukakan ide dengan jelas baik secara lisan maupun secara tertulis. Khusus untuk perkuliahan akuntansi keuangan menengah pertama ini, capaian pembelajaran perkuliahannya yang pertama, mahasiswa mampu menyusun laporan keuangan, yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, komprehensif, dan juga laporan arus kas berdasarkan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan metode pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan juga pengungkapan dari masing-masing unsur aktiva dalam laporan posisi keuangan. Terdapat 12 materi pembelajaran yang akan diberikan kepada mahasiswa pada satu semester ini, yaitu yang pertama tentang kerangka dasar penyusunan laporan keuangan, yang kedua kas dan setara kas, yang ketiga investasi, yang keempat adalah piutang, yang kelima adalah persediaan dengan pendekatan cost, yang keenam persediaan dengan pendekatan non cost, yang ketujuh investasi jangka panjang pada obligasi, yang kedelapan investasi jangka panjang pada ekuitas, yang kesembilan perolehan dan pelepasan aktiva tetap, yang ke-10 depresiasi, penurunan nilai dan depresi aktiva tetap, yang ke-11 revaluasi aktiva tetap, yang ke-12 aktiva tidak berwujud.
Metode pembelajaran yang digunakan secara umum adalah metode ceramah, diskusi kelompok, dan pemberian studi kasus. Sedangkan bentuk penugasan yang direncanakan yaitu tiap minggunya akan ada resum mata kuliah yang dikerjakan oleh mahasiswa, kemudian ada kuis secara mendadak, dan juga ada tugas-tugas yang diberikan pada beberapa materi tertentu. Untuk penilaian yang direncanakan, mata kuliah ini mengambil porsi yang cukup besar untuk ujian tengah semester yaitu 30%, dan untuk ujian akhir semester 40%, 25% tugas, dan 5% presensi. Terkait dengan referensi atau sumber buku ajar yang digunakan dalam mata kuliah ini, saya menggunakan buku dari Keso and Wijen tahun 2014, Intermediate Accounting IFRS Edition dari John and Wiley. Selain itu, saya juga mempertimbangkan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dalam melakukan pengajaran. Berikut video pembelajaran pada mata kuliah akuntansi keuangan menengah terkhusus pada bagian laporan keuangan. Silakan disimak. Terima kasih. Teman yang sudah hadir. Oke, pada kesempatan siang hari ini saya akan menyampaikan materi lanjutan yaitu yang terkait dengan laporan laba rugi dan laporan arus kas, kemudian laporan perubahan modal. Oke, sebentar. Oke, layar saya terlihat ya? Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Oke. Oke, saya akan mulai untuk materi pada sesi kali ini terkait dengan laporan laba rugi. Oke, tujuan dari pembelajaran pada perkuliahan kali ini adalah kita akan mempelajari tentang 3 laporan yang digunakan oleh perusahaan. Jadi 3 dari 5 laporan yang lain gitu ya. Yang pada kesempatan ini akan kita bahas adalah terkait dengan laporan laba rugi, laporan laba ditahan, dan juga laporan perubahan modal. Jadi masing-masing laporan ini tuh dasar pembuatannya apa sih, buat apa sih gitu kan. Kemudian elemen isinya tuh ada apa aja yang ada di dalamnya, dan nanti ada contoh laporan di perusahaan tuh sebenarnya bentuknya kayak apa gitu, biar teman-teman dapat gambaran terkait dari masing-masing laporan ini. Oke, sebelumnya saya tanya dulu nih, laporan laba rugi itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Bisa coba disampaikan apa yang kalian ketahui tentang laporan laba rugi? Ada yang mau coba? Saya, Bu. Oke, silakan. Laporan laba rugi itu laporan keuangan yang merangkum pendapatan, biaya, sama beban yang terjadi selama periode tertentu. Oke, betul ya. Jadi laporan laba rugi itu tadi udah disampaikan nih ada beberapa item ya di dalamnya. Ada pendapatan, kemudian ada beban, dan kemudian menunjukkan juga laba pada periode tertentu ya. Jadi periode akuntansi di perusahaan kan biasanya 1 tahun umumnya. Jadi laporan laba rugi ini laporan yang disampaikan oleh perusahaan untuk lihat berapa banyak sih pendapatan dan beban termasuk laba yang akan dia peroleh. Biasa juga disebut dengan laporan kinerjanya perusahaan. Nah, laporan laba rugi ini tuh ada 3 kegunaan utamanya dia ya, yaitu yang pertama untuk mengevaluasi kinerja masa lalu. Jadi nanti saya akan perlihatkan contoh, kalau laporan laba rugi di perusahaan itu biasanya ada beberapa kolom. Kolomnya itu yang pertama berupa akun, jadi akun-akunnya dia apa, pendapatan, beban, laba
dan pendapatan atau beban yang lain. Kemudian ada beberapa tahun biasanya, kadang 2, ada juga yang 3 gitu. Jadi kenapa sih Bu harus ada 2 atau 3 tahun gitu kan? Ya karena biar pembaca laporan keuangan, entah itu investor, kreditor, atau yang lain, itu bisa membandingkan tahun kemarin pendapatannya dia berapa sih, tahun ini pendapatannya berapa, naik atau turun gitu. Jadi kegunaan laporan laba rugi yang pertama adalah untuk mengevaluasi kinerja masa lalunya perusahaan. Jadi ya biar investor tahu, oh perusahaan ini pendapatannya makin banyak nih, gitu. Atau wah kok perusahaan ini tahun ini rugi ya, tahun lalu rugi nggak ya? Gitu. Oh ternyata tahun lalu rugi, tahun depannya tahun ini untung, misalnya. Gitu. Jadi si pembaca bisa tahu nih kinerja perusahaan itu seperti apa. Kemudian bisa juga untuk memprediksi kinerja di masa depan itu seperti apa. Jadi kalau misalnya kita bisa lihat tren atau kita bisa lihat per tahunnya itu perkembangannya seperti apa, investor itu bisa memprediksi kinerja masa depan perusahaan. Oh, selama 2-3 tahun terakhir nih perusahaan ini tuh lagi naik terus nih gitu, lagi laba terus, pendapatannya juga sangat tinggi, lagi maju pesat gitu kan. Oh, berarti ada kemungkinan prediksinya untuk masa depan ya dia akan lebih bagus gitu. Jadi bisa digunakan untuk prediksi. Selain itu, laporan laba rugi ini juga bisa dipakai untuk membantu menilai resiko arus kas di masa depan. Kok bisa sih Bu menilai resiko arus kas di masa depan? Jadi kalau di laporan laba rugi itu kan ada pendapatan, ada beban-bebannya. Nah, biasanya investor atau pembaca itu dia akan lihat ini tuh bebannya recurring, recurring itu berulang atau enggak sih? Oh, dia tahun ini rugi. Oh, tapi ruginya tuh karena misalnya dia ada terjadi penurunan nilai aset karena bencana alam misalnya. Oh, berarti ini sekali doang nih dia rugi, tapi tahun depan bisa jadi dia nggak rugi karena itu hanya terjadi sekali. Atau oh dia kemungkinan memang biaya operasional perusahaannya tuh tinggi dan itu kan kalau operasi perusahaan kemungkinan berulang. Jadi oh berarti ada kemungkinan ya arus kas di masa depan ya akan tetap seperti itu gitu karena bebannya dia memang selalu tinggi seperti itu contohnya. Oke, kemudian ada keterbatasan-keterbatasan dari laporan laba rugi ini gitu, yaitu yang pertama ada kemungkinan terdapat item-item yang dihilangkan atau enggak dicatat nih di laporan laba rugi karena memang susah gitu diukur secara handal. Misalnya ada brand value atau nilai dari brand itu sendiri. Nilai brandnya tuh lagi naik apalagi turun sih gitu. Misalnya kalau sekarang ada beberapa brand yang lagi diboykot gitu kan. Nah, dia di boykot kan sebenarnya nilainya agak turun ya dan itu kan fluktuatif sekali gitu naik turunnya. Tapi kan mungkin itu tidak bisa tercermin di laporan laba rugi karena ngitungnya agak susah nih gimana cara ngitungnya gitu. Kemudian yang kedua adalah eh, laporan laba rugi ini sangat tergantung dengan penggunaan depresiasi, metode depresiasi yang digunakan oleh perusahaan. Jadi jumlah pendapatan atau beban atau labanya itu dipengaruhi oleh metode akuntansi yang dipakai. Kita sudah bahas sebelumnya bahwa depresiasi ini macam-macam dan hasil nilai dari biaya depresiasinya masing-masing metode itu beda-beda gitu kan. Sehingga tentu saja itu akan mempengaruhi laba akhir dari perusahaan gitu. Jadi kan perusahaan beda-beda. Yang terakhir terkait dengan estimasi. Kita pernah bahas juga sebelumnya bahwa misalnya aset itu perusahaan bisa menentukan umur manfaatnya dia berapa. Terus dia bisa menentukan juga biaya utang, apa namanya perkiraan utang yang tidak tertagih dan lain sebagainya. Itu kan perkiraan dari manajemen. Kalau misalnya perkiraannya, misalnya aset satu perusahaan, aset yang sama nih, truk, kita perusahaan A estimasinya ini 10 tahun bisa dipakai. Perusahaan B enggak 3 tahun aja misalnya gitu. Nah, itu kan berarti biaya depresiasinya akan beda-beda gitu. Oleh karena itu memang keterbatasan dari laporan laba rugi adalah ya
pengukuran yang dipakai oleh perusahaan itu ada judgment atau ada penilaian yang mungkin bisa dibilang agak subjektif gitu. Nah, untuk elemen dalam laporan laba rugi ini utamanya ada dua nih. Jadi ada penghasilan atau pendapatan dan kemudian juga ada beban. Yang mana nanti penghasilan atau pendapatan dikurangi beban ketemu dengan penghasilan dikurangi beban hasilnya. Pendapatan laba. Oke, kalau misalnya penghasilannya lebih tinggi dari beban, tentu akan ketemu laba. Judulnya aja laporan laba rugi ya, guys. Kalau misalnya penghasilannya ternyata lebih rendah daripada beban, ya tentu saja akan jadi laporan rugi gitu ya, perusahaannya merugi. Nah, kedua elemen utama ini, jadi untuk yang elemen penghasilan atau pendapatan, itu sebenarnya adalah peningkatan manfaat ekonomi selama periode akuntansi. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk ada kemungkinan arus kas masuk. Ya kalau kita bayangin jualan biasa kan ya ada duit lah ya masuk, ada kas masuk gitu ya. Arus masuk atau peningkatan aset-aset perusahaan. Ini bisa dalam bentuk kas atau bisa dalam bentuk yang lain gitu. Atau penghasilan itu bisa diwujudkan juga dalam bentuk penurunan kewajiban. Jadi kewajiban atau utangnya dia yang berkurang seperti itu. Yang akan menghasilkan peningkatan ekuitas. Selain yang terkait dengan kontribusi dari pemegang saham. Kemudian terkait dengan beban, beban itu adalah penurunan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau penurunan aset dan bisa juga dalam bentuk peningkatan liabilitas. Yang tentu juga menghasilkan penurunan ekuitas selain yang berkaitan dengan distribusi kepada pemegang saham. Nah, ini nih mungkin teman-teman di mata kuliah sebelumnya ya pengantar akuntansi udah pernah lihat nih masing-masing akun dari laporan laba rugi ini. Jadi ada pendapatan penjualan, bunga, dividen, sewa, kemudian ada biaya-biaya yang sering dipakai kayak HPP, kemudian biaya penyusutan, beban gaji gitu kan. Jadi ini apa namanya di akun penghasilan, kemudian ada akun biaya atau beban, kemudian ada akun keuntungan. Ini biasanya adalah pendapatan lain-lain ya yang biasanya tuh tidak berulang gitu. Misalnya kayak contohnya keuntungan dari penjualan aset jangka panjang, kemudian keuntungan yang belum direalisasi dari perdagangan efek atau mungkin keuntungan yang belum direalisasi dari revaluasi kayak gitu. Atau kerugian yang lain, kerugian penjualan aset atau kerugian yang lain yang mungkin tidak selalu berkaitan dengan operasional perusahaan. Nah, ini contoh mungkin kalau kalian mempelajari di modul, nah contoh laporan laba ruginya kayak gini nih sederhananya. Jadi ada penjualan atau pendapatan dikurangi dengan beban pokok penjualan HPP, ketemu yang namanya laba bruto. Laba bruto ini laba bruto. Oke, laba kotor lah ya. Jadi perusahaan cuma ngurangin pendapatan dengan bebannya aja. Nah, kemudian ada perusahaan pasti punya beban penjualan, beban administrasi, beban lain-lain. Nah, kalau udah dikurangin itu, ketemu ada namanya laba dari operasi. Itu. Kemudian ada biaya keuangan nih, biaya keuangan misalnya kayak perusahaan punya utang, jadi dia akan membayar hutang, ada biaya bunga seperti itu. Ketemu laba sebelum pajak, kemudian ada pajak penghasilan, biasa kan di Indonesia ada PPh yang untuk badan, untuk perusahaan. Itu ketemu dikurang laba sebelum pajak dikurangi dengan pajak penghasilan, ketemu laba dari operasi yang berlanjut, kemudian dikurangi dengan operasi yang dihentikan. Jadi kalau perusahaannya yang dia besar, biasanya mungkin ada operasi-operasi atau proyek-proyek kecil gitu ya, yang bisa jadi pada satu periode tertentu dihentikan. Gitu. Itu akan jadi pengurang, kemudian ketemu hasil akhirnya laba bersih. Kemudian laba bersih ini akan dibagikan kepada kepentingan non pengendali dan juga nanti akan dihitung laba per sahamnya berapa. Nah, kemudian ada yang pendapatan komprehensif lainnya, tadi yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yang tidak terkait dengan operasionalnya perusahaan. Nah, contohnya ini ada
keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi, kemudian translasi mata uang asing kalau misalnya memang perusahaan itu ada di beberapa negara gitu ya, dan yang lain-lain. Nah, ini contoh nih. Ini kalian udah pernah lihat belum nih laporan laba rugi perusahaan? Ada yang pernah lihat nggak? Nyari di internet gitu laporan. Ini saya pakai contohnya Indofood ya. Ada yang pernah lihat kayak gini? Belum? Sudah? Pernah. Barusan lihat Bu ini. Oh, barusan lihat. Oh, ya Allah. Ya, ada yang udah pernah lihat. Pernahnya jangan-jangan ini nih barusan juga nih lihatnya nih. Wah. Enggak, kayaknya Kenji nih yang barusan lihat. Jadi ini contoh untuk PT Indofood format laporan laba ruginya. Jadi kan kayak kalau tadi yang saya tampilkan sebelumnya kan kayak template sederhana sekali gitu ya. Kalau ini di perusahaan tuh itemnya banyak sekali gitu, beban penjualan, distribusi, administrasi, dan lain sebagainya. Dan dia membandingkan tahun 2019 dengan tahun 2018. Jadi si orang yang baca juga bisa lihat, oh dulu nih penjualannya dia itu 73, ini satuannya apa ya, juta, miliar, atau apa nih? Mungkin harusnya ada satuannya ya. 73 sekian ini, mungkin ini dalam ribuan, kemudian naik di 2019 jadi 76. Bisa jadi di 2020 karena pandemi dia turun misalnya gitu. Atau bisa jadi juga naik karena orang lebih banyak makan Indomie daripada jajan di luar karena pandemi gitu kan. Itu jadi bisa digunakan untuk memprediksi dan juga mengevaluasi kinerjanya perusahaan. Oke, jadi ini ada pendapatan, beban-bebannya, kemudian ada beberapa jenis laba, laba bruto, laba usaha, laba tahun berjalan, kemudian dikurangi dengan laba rugi komprehensif yang lain. Ini yang macam-macam. Kemudian hasil akhirnya adalah total laba komprehensif tahun berjalan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk laporan laba rugi? Tidak, Bu. Oke, belum ada ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan bisa raise hand atau disampaikan aja. Lanjut, kita akan masuk ke laba ditahan. Oke, ada yang tahu laporan laba ditahan itu apa? Apa sih Bu, laba ditahan-tahan nih benopo gitu di perusahaan? Kenapa ya laba itu harus ditahan ya? Kenapa nggak bagiin aja gitu kan aku untung gitu. Ada yang tahu nggak? Ada yang mau berpendapat mungkin? Syafira boleh berpendapat laba ditahan? Kira-kira apa nih yang diketahui tentang laba ditahan atau teman-teman yang lain juga boleh? Belum tahu? Saya, Bu. Oke, silakan. Laporan laba ditahan disebut juga laporan perubahan ekuitas. Oke. Menunjukkan jumlah laba yang telah dikumpulkan dan disimpan perusahaan dalam bisnisnya sejak mulai beroperasi. Oke, oke, betul. Terima kasih Nini. Jadi laba ditahan ini memang ada sejumlah laba yang disimpan oleh perusahaan untuk digunakan untuk operasional perusahaan ke depannya. Jadi kalau misalnya kita bisnis kecil-kecilan lah ya, kita untung itu kan kayak biar kita bisa berkembang, ada beberapa laba yang harus kita tahan untuk menambah modal kita, sehingga nanti perusahaan itu akan semakin berkembang. Nah, laba ditahan itu akan bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Dia akan bertambah kalau ada laba bersih. Bisa juga ada perubahan prinsip akuntansi sehingga membuat labanya dia bertambah. Bisa juga karena penyesuaian periode sebelumnya. Kemudian dia juga bisa berkurang karena ya ada kerugian, pembagian dividen dia berkurang, kemudian ada perubahan-perubahan yang lainnya. Nah, ini contoh laba ditahan. Jadi laba ditahan pada periode awal tahun
kemudian ini ada penyesuaian karena ada error, kemudian tambah dengan laba, net income-nya perusahaan dikurangi dengan beberapa dividen, ketemu laba ditahan di periode saat ini. Jadi perusahaan punya catatan nih, berapa sih laba yang sedang saya tahan untuk nantinya bisa mengembangkan perusahaan. Oke, terakhir terkait dengan laporan perubahan modal. Jadi kalau kalian mungkin pernah dengar apa ya, investasi gitu ya, ada yang beli saham. Mungkin di sini ada yang main saham? Kenji main saham? Enggak, Bu. Enggak ya, belum ya. Oke, jadi kalau main saham itu berarti kita memiliki sebagian, ya mungkin kecil lah ya, sebagian kecil dari perusahaan. Karena kenapa? Karena kita menanamkan modal di perusahaan, kita bayari satu perusahaan gitu kan. Biasanya dalam bentuk saham. Nah, saham itu kalau di dalam pencatatannya perusahaan itu ada beberapa jenis. Ada saham biasa dan juga biasanya ada saham preferen. Kemudian kalau misalnya ada keuntungan itu namanya premi. Kemudian di laporan perubahan modal ini juga dicatat yang laba ditahan tadi dan kemudian saldo akumulasi dari penghasilan komprehensif yang lain. Nah, perusahaan ini melaporkan perubahan di setiap akun ekuitas dan total ekuitas untuk masing-masing periode. Jadi tadi ada akumulasi pendapatan komprehensif, kemudian kalau ada dividen, ada nerbitin saham, itu masuk di laporan perubahan modal. Terus kenapa sih Bu kok mendadak bikin laporan perubahan modal ki ben apa sih? Ya kan perusahaan harus tahu dong siapa berapa banyak nih modal yang dia miliki, yang dia kelola, dari mana aja nih? Oh, dari saham biasa atau dari laba ditahan. Itu dia harus punya catatan gitu untuk ngelihat struktur permodalannya perusahaan. Nah, ini contohnya kayak gini. Jadi berapa sih perubahan modal dari laba ditahan, kemudian dari akumulasi pendapatan komprehensif yang lain, atau dari saham berapa jumlahnya gitu. Jadi dia perlu memiliki catatan yang seperti ini gitu untuk di perusahaan. Jadi kelihatan nih struktur modalnya perusahaan. Oh dari laba ditahan nih banyaknya. Oh atau dari saham yang dijual oleh perusahaan dan dibeli oleh pihak lain. Oke, sampai situ materi kali ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Paham atau bingung atau gimana nih? Paham, Bu. Paham ya? Mungkin ada yang ini yang masih bingung? Oke, kalau nggak ada, terima kasih. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Terima kasih banyak atas partisipasinya nih yang sudah berpartisipasi, jawab. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat dan bisa dipahami oleh teman-teman semua. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.